Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tommy Arno, praktisi bisnis online. 98.5 FM, Aprido Training Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Apmenia. Selamat pagi semuanya, Semarang, Indonesia, dan juga dunia. Kembali lagi saya hari ini bersama Anda, Santi Rosalia di Market Corner. Tentu saja program ini bisa Anda simak melalui live on radio 98.5 FM, kemudian live streaming juga di upradio.id, and then juga Anda bisa menyimak lewat Instagram di upradio SMG. Dan tentu saja di Instagramnya Mas Tommy ya, Tommy Arnold France. Dan kita langsung menyapa guru kita Mas Tommy yang saat ini sudah berada di Instagram @TommyFan. Selamat pagi dan Assalamualaikum Mas Tommy, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mulai sehat nih Mbak. Baik, ini Mas Tommy sudah ada kabar dari yang ada di Jepang nih, Kang Dani ya, menyapa kita. Oh iya, ada Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang Dani, sehat ya. Selamat tahun baru juga untuk Kang Dani. Di Jepang juga tahun baru kan? Iya dong. Oke, baik. Seperti biasa, Anda ingin bergabung, Anda bisa mengakses nomor WhatsApp kami di 0878 333 400 atau Anda bisa langsung chat di Instagram Aprido SMG dan juga di Instagramnya Mas Tommy ya. Kali ini kita mengangkat satu tema, bagaimana kita mengoptimasi strategi digital marketing di tahun 2022. Kemarin awal tahun, Senin yang lalu kita sudah bicara soal apa sih peluang-peluang yang bisa dioptimalkan untuk bisnis online tahun ini. Masih sama ya. Ada yang bertanya kemarin prospeknya apa saja. Dan ada beberapa yang mengatakan masih bisnis fashion, kemudian juga makanan, apakah masih prospek? Masih ya. Itu menjadi salah satu pilihan di mana karena orang sampai sekarang masih ya bicara soal fashion dan itu pasti bertumbuh. Mungkin juga ada apa sih yang akan menjadi tren fashion di 2022 ini juga harus diikutin juga untuk teman-teman yang memang akan berbisnis di dunia fashion. Termasuk kemarin Mas Tom juga bilang soal ini ya Mas, skincare. Ya, jadi nggak cewek, nggak cowok, orang sekarang sudah peduli banget dengan yang namanya penampilan. Jadi kalau dulu terkenalnya adalah laki-laki metroseksual, tapi sekarang semuanya sudah menyadari ya bahwa penting juga merawat wajah untuk bisa tampil lebih sehat, lebih kelihatan muda, energik dan selalu menarik begitu. Nah, Mas ini ada Kang Dani nih bilang bahwa Pak Tommy tambah ganteng, masa sih? Ada aja Kang Dani nih. Oke, baik Mas Tom, ini bagaimana nih Mas optimasi strategi digital marketingnya di tahun ini? Ada sesuatu yang baru? Yang baru sih belum ada ya, belum ada. Kalau kami amati memang banyak sekali tren-tren yang menjelang baru juga sih, seperti ya dunia-dunia maya seperti nanti akan masuknya dunia metaverse, kemudian ada teman-teman konten kreator yang sekarang lebih sangat antusias dalam mulai membangun bisnisnya di bidang konten kreatornya gitu. Dan memang bidang konten kreator ini nantinya akan banyak dicari oleh banyak orang juga, terutama teman-teman UMKM kayak gitu. Karena ya memang sekarang tuh semuanya pengen serba instan gitu ya. Jadi tidak mau menunggu lama, pokoknya pengen aku jualan harus laku dan payu gitu. Piye carane gitu ya. Mudah-mudahan ini pun bisa membangun sebuah peluang-peluang baru buat kawan-kawan. Oke. Ternyata tidak hanya makanan-makanan instan saja yang sekarang muncul ya Mas ya. Tetapi strategi instan juga diminati untuk bisa lebih cepat melakukan sesuatu. Ini si kecil udah pulang. Bener. Ya? Iya. Oke, nah Mas Tom, apa yang harus diwaspadai ketika ada jebakan strategi instan ini, Mas? Wah, yang diwaspadai ya tentunya
gimana ya? Ya sekali lagi kalau kita memang mau jangka panjang itu jangan terlalu cepat juga. Cepat itu memang bisa sih, bisa juga Mm, didapatkan oleh kita tentunya. Tapi ya kalau untuk kita menginginkan jangka panjang, tentunya kita pasti juga akan apa ya namanya bahasa Indonesia tergopoh-gopoh juga untuk bisa mm, mengikuti itu kan. mm, Kecuali kita memang benar-benar punya sebuah piranti, kita punya sebuah uang yang apa namanya bisa mengcover hal-hal tersebut. Tapi kalau memang kita mulai dari awal, kita masih pemula juga ya, tetap saja investasi atau bisnis jangka panjang itu pasti akan butuh proses dan progres sekali lagi itu. mm, mm, Makanya mm, ya mm. yang perlu diwaspadai ya diri kita sendiri juga sebetulnya. Jangan sampai kita tuh tergiur lagi nih, karena kan kalau kita lihat nih di sosial media banyak sekali orang-orang yang tanda kutip pamer nih tentang Mm, prestasinya, tentang kekayaannya dan sebagainya. Akhirnya membuat orang tuh menjadi banyak sekali yang tergiur gitu kan. Apalagi kan sosial media kalau kita lihat di apa namanya di sosial media kayak di Instagram atau TikTok itu kan durasi videonya kan cuma 60 detik gitu. Nah, Iya, 60 detik itu kan nggak bisa kita menjelaskan A sampai Z-nya gitu. Bahwa perjuangan betul. saya itu nggak akan yang diperlihatkan hanya hasil akhirnya yang saat ini mungkin dia memang sudah sukses misalnya seperti itu. Nah, harusnya orang juga memahami bahwa bagaimana ya supaya bisa sukses seperti itu gitu. Ternyata di dalam belakangnya, latar belakangnya itu ada privilege-privilege yang membantu juga gitu. Nah, ini banyak yang diabaikan oleh kita. Mhm, mhm. Jadi yang pertama memang yang harus kita cermati ketika kita memang mengoptimalisasi strategi digital marketing tahun ini, sebetulnya dari awal juga kita mengenal digital marketing ini, pahami karakter Mm-mm. masing-masing dari sosial media itu ya Mas. Tadi kalau Betul banget. secara Mm-mm. waktu TikTok itu sangat pendek, berarti mungkin kita hanya menampilkan yang istilahnya judul, tetapi itu bikin orang tertarik untuk kemudian masuk mencari di mana kita bisa memunculkan deskripsi yang lebih jelas, mungkin di Hmm, Facebook, betul. kemudian di mana gitu ya, Mas ya. Betul, Hmm. betul. Nah, masalah platform-platform online itu ya harus dipelajari dengan baik gitu. Ya, Mm-mm. supaya kita juga nantinya mengerti, aku harus ngapain aja sih, apa yang harus dipersiapkan sih, seperti itu. Jadi tidak Mm-mm. benar-benar aku harus instan nih, waduh itu ngeri banget sih. Mm-mm. Iya, orang yang modalnya sudah siap secara finansial atau juga prasarana tadi yang sudah disampaikan Mas Tom, itu pun tetap harus melalui proses ya untuk bisa sustain dan juga Iya, bertahan. pasti, Mm, mm. pasti, Ya, pasti Mbak. baik. Mas Tom, sebetulnya teman-teman di era sekarang itu generasi X atau Z bahkan sekarang itu lebih diuntungkan ya dengan Ya, ya, penemuan-penemuan yang sudah dilakukan, apakah itu paket instan dan lain sebagainya, teman-teman itu lebih beruntung daripada zamannya Mas Tom dulu yang harus belajar otodidak, kemudian ya, mencari ya, lebih proaktif. ya. Mhm, Kalau zaman sekarang kan banyak kawan-kawan ini dimudahkan kan Mbak. Ini mhm. informasi tentang apapun itu tuh tersedia semuanya, baik di Google, ada di YouTube dan semuanya ada gitu. Dan Mhm, asiknya mhm. kita tinggal belajar aja. Belajar pun kita bisa tinggal milih loh, ya kan? Kira-kira Ya, orang-orang mana yang cocok dengan saya untuk ditanyai gitu. Ya memang tidak mhm, semua mereka mau ditanyai dengan mudah, tetapi paling enggak kita tuh ya orang-orang zaman sekarang sangat dimudahkan dengan semua platform-platform yang ada saat ini. mhm. Mas Tom ada referensi-referensi khusus untuk Apminia, barangkali mereka yang memang mau belajar yang secara tadi quote and quote singkat tetapi harus berproses. Di mana Mas bisa searching atau googlingnya Mas? Ya, tentunya ada di Google sendiri. Kita tinggal aja ketikkan kata kunci apa yang Mhm. pengen kita apa namanya Butuhkan. butuhkan gitu kan. Mhm. Kemudian ada YouTube. Wah, YouTube tuh luar biasa ya. Informasi semuanya ada gitu kan. Ada yang misalnya bahkan kita sedang sakit gigi pun cara mengatasi sakit gigi ada gitu kan. Mhm. Apalagi kita Mhm. mau jualan online, kita mau belajar sekarang tentang metaverse dan sebagainya, ada semua di sana. Kemudian di TikTok pun banyak juga kawan-kawan yang berbagi ilmu juga di sana gitu. Dan karena memang kalau TikTok atau di Instagram yang real itu cuma 60 detik, tapi kan mereka juga meninggalkan ada link-link yang bisa diakses gitu kan, Mhm. sehingga kita apakah mau mengikuti kelasnya
apakah kita akan mendapatkan artikel yang dibutuhkan, ya sudah tinggal mengakses itu saja gitu. Kemudian mengikuti apa yang mereka sharingkan pun itu juga bisa bermanfaat gitu. Nah, manfaatnya Ya. adalah ya kita tetap harus mendalami itu, belajar, kalau bisa memang ya bisa berdiskusi dengan orang yang bersangkutan. Iya, dan salah satunya mungkin Anda bisa ya belajar dengan Mas Tommy yang sampai saat ini masih mempercayakan Facebook ya Mas untuk diutak-atik, Ya, salah satunya. digulawentah ya, dikulitin sampai ke dalam-dalamnya seperti apa optimalisasi Facebook ini menjadi salah satu strategi digital marketing Mas Tommy. Mas Tom, nah ini kan BB sudah say goodbye ya. pada akhirnya nanti mungkin sama ya Mas, sosial media juga kalau memang tidak ada sebuah pertahanan dan juga strategi yang dilakukan oleh masing-masing pihak di sosial media, itu akan mengalami hal yang sama dengan PB. Nah, bicara soal regulasi juga Mas, bagaimana kita ada kewaspadaan nggak Mas sebagai salah satu pelaku usaha bisnis online ini untuk memahami regulasi yang ada terutama di Indonesia bicara soal marketing online ini? Ya, kalau soal regulasi sih sekarang kalau menurut saya sih masih aman ya. Jadi kita menggunakan apakah sosial media, apakah marketplace, atau bahkan kita menggunakan website gitu, itu masih bagus sih. Maksudnya support di Indonesia pun masih bagus sekali gitu kan. Jadi ya sudah, yuk kita manfaatkan sebaik mungkin gitu kan. Ya, tapi kan sekali lagi kalau misalnya kita menggunakan sosial media, kan kita belum ada nih sosial media yang made in Indonesia, kan belum ketemu nih. Semua masih ya dari mancanegara seperti itu. Tapi selama mereka itu masih dibolehkan dan masih diizinkan di tempat kita, dan bahkan kita kan banyak mengetahui ya, ternyata ilmunya keren-keren nih, fitur-fiturnya juga bagus-bagus nih untuk menunjang usaha kita. Ya sudah, yuk kita manfaatkan, tentunya dengan hal-hal yang positif ya, dan kita akan mendapatkan jangka panjang usahanya dari kita sendiri gitu. Ya sudah, langsung aja hajar dulu sebelum terjadi sesuatu gitu kan. Ya, tapi kalau nanti perkembangannya kayak misalnya dulu Friendster mati, BB mati, itu pasti akan ada juga seperti itu. Ya tentunya akan digantikan dengan sesuatu yang mungkin akan jauh lebih powerful lagi, tentunya seperti itu. Jadi sekarang yang ada dioptimalkan, dan bicara soal optimalisasi ya itu tadi ya, mengoptimalkan yang ada dan mempelajari, memahami dari masing-masing karakter itu. Karena memang ada spesifikasi ini sendiri-sendiri ya Mas ya di sini ya. Kalau Mas Tom sendiri tadi Facebook, ternyata sekarang Facebook itu bisa untuk siaran live juga, kemudian juga orang ada Facebook bisnis, ada pribadi dan lain sebagainya. Ini bisa dioptimalkan juga. Oke, langsung ini sudah ada yang memunculkan satu pertanyaan di WhatsApp dari Indi. Selamat siang Apridio, selamat siang juga untuk Pak Tommy. Saya selalu mengikuti Upcorner dan memang saya coba praktekkan. Tapi sampai sekarang saya paham betul bagaimana proses itu harus dijalani. Yang jadi pertanyaan adalah yang pertama Pak Tom, masih susah soal bicara membuat konten kreatif yang betul-betul membuat orang jadi langsung menarik atau tertarik dengan apa yang kita posting. Terus yang kedua adalah suka banget kita ingin seperti orang lain memosting sesuatu, tetapi kita mencoba kok garing juga ya. Kuncinya apa sih Mas Tom biar kita bisa selalu update dan juga postingan kita bisa dapat banyak paling tidak viewer dulu lah untuk closing, itu yang diharapkan. Terima kasih Indi. Ya itu memang menarik juga kalau kita membahas tentang bagaimana sih caranya membuat konten yang bagus dan menarik gitu kan. Nah itu ya kalau misalnya saya sendiri nih, misalnya nih saya tiba-tiba iseng kan melihat postingan saya yang pertama di Instagram atau di Facebook gitu, itu juga ngakak sendiri sih kadang-kadang, aku desain tuh garing banget gini ya, kaku banget gini ya gitu. Tapi ya sudah, memang itulah jalan kita yang pertama gitu kan. Betul. Nah kita akan semakin terbiasa, kita akan semakin ahli karena kita sering melakukannya gitu kan. Nah ketika kita tidak pernah melakukan, tidak pernah berlatih gitu kan, ibaratnya kita seorang atlet renang dan kita tidak pernah belajar berenangnya, ya tentunya kita tidak akan jadi jagoan gitu kan. Bagaimana ya caranya supaya saya bisa lebih cepat nih renangnya
dengan gaya Hmm. bebasnya atau gaya kupu-kupunya ya sama kan. Bagaimana saya akan semakin menarik nih konten yang akan saya bikin. Tapi kita sama sekali males gitu kan. Nah itu juga akan menjadi sebuah PR besar buat kita gitu. Kecuali akhirnya, saya pasti punya nih, saya akan rekrut orang khusus untuk bikin konten. Ya sudah, tapi tentunya kan Hmm. pengennya kita sama orang yang ditugasin buat konten itu kan dia hanya Klik. akan menerjemahkan apa yang kita minta kan. Betul. Kamu nanti bikin konten yang begini begini begini. Ya, itu juga harus klop dulu tentunya. Walaupun dia mungkin jago desain, dia jago bikin video, tapi kalau nggak bisa membaca apa yang kita inginkan, tentunya tidak akan menjadi sebuah konten yang kita inginkan juga. Hmm. Sehingga akhirnya di mata kita, loh kok ini nggak menarik sih? Kamu tuh gimana sih? Kan udah tak gaji belum? Nah, itu nggak bisa seperti itu juga. Nah, artinya memang ya sudah, yuk sama-sama belajar gitu loh. Hmm. Kira-kira konten apa ya? Terus saya harus bagaimana? Tentunya ini memang harus butuh waktu dan belajar yang mumpuni juga pasti. Itu juga saya alami juga karena gitu kan. Hmm. Nah, memang enaknya kalau di konten yang sekarang kan Mbak tidak ada kata-kata benar dan salah, adanya menarik dan tidak menarik gitu. Jadi ya sudah, Ya. karena tidak ada salah, lakukan saja, belajar terus, bikin terus gitu sampai akhirnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kan gitu. Iya. Salah dan benar itu nggak ada ya, memang ya rumusnya ya Mas. Nggak ada. Menarik dan tidak itu ya. Betul. Kurikulumnya bikin konten kreator itu gitu, menarik dan tidak, bukan Betul. salah dan benar. Nah, Mas Tommy, ini untuk tadi menerjemahkan apa yang kita mau kepada profesional konten kreator ini juga mestinya punya jam terbang juga kitanya ya, Mas. Itu tentunya. ada nggak, Mas, tips atau cara yang agar kita itu memang punya banyak kayak imajinasi, tapi menuangkan kepada orang lain kan butuh proses komunikasi yang baik juga. Nah, apakah cukup kita melihat postingan orang-orang atau ada buku khusus yang bisa membuat kita bisa paham tentang konten kreatif ini, Mas? Ya, paling tidak kita tuh ada punya referensi gitu kan, Mbak. Oh, Jadi referensi, misalnya oke. contoh ketika saya seorang MC gitu, Master of Mm-mm. Ceremony gitu. Nah, Mm-mm. saya sebagai seorang pembawa acara, saya juga ada nih, ya kan, misalnya Becky Tumewu, tuh saya juga contoh tuh, dia tuh kalau mengungkapkan sesuatu seperti apa sih, dia membawakan sebuah acara tuh bagaimana sih, kemudian Oke. bagaimana caranya dia melakukan penekanan katanya dan sebagainya. Nah, itu juga sebenarnya sama dengan ketika kita mau membuat sebuah konten. Nah, artinya kita juga harus punya referensi nih, misalnya kita nyari di Pinterest, nyari di tempatnya orang lain yang menjual produk yang sejenis gitu. Ya bukan kita mau gimana-gimana sih, tapi ya itu sebagai referensi. Kok dia bisa bikin bagus banget sih? Gimana sih caranya? Tentunya kan kita akan jadi kepo nih. Nah, pelajarilah hal-hal itu gitu. Oh ya, ini tipe aku banget nih. Ya sudah, yuk comot-comot, kemudian ya kita susun sendiri sesuai dengan apa yang kita inginkan, kan seperti itu. Yaitu harus ada referensi lah, tetaplah ya kan. Sama juga kalau misalnya kita mau jadi seorang penulis tuh kan di belakangnya tuh kita lihat buku referensinya sampai banyak banget gitu kan. Ada jurnalnya, ada bukunya orang lain yang memang kita akhirnya rangkum sendiri dengan versinya kita. Ya sudah, memang akhirnya apapun yang ingin kita lakukan pasti akan butuh referensi-referensi. Nah, referensi-referensi ini yang akan menguatkan ciri khasnya atau konten dari produk-produk atau usahanya kita. Seperti itu. Daftar pustakanya harus banyak tuh, Mas. Jadi isinya akan lebih banyak ya. Dan referensi ini akan menggiring sebetulnya ya, di mana nanti titik acuan kita seperti apa kreatif dari produk yang kita munculkan. Oke. PR besar memang ya bicara soal konten kreatif ini, karena ini juga menjadi salah satu ladang usaha ya untuk teman-teman yang punya kreativitas sangat tinggi. Ini bisnis jasa bisa ditawarkan kepada saudara-saudara kita yang punya bisnis produk tetapi lemah dalam soal itu. Nah ini silahkan. Banyak tuh. Sama kayak Mbak Santi nih ya kan, jadi penyiar. Tentu ada, aku ada idola penyiar juga nih, si A, si B, si C. Aku pengen juga seperti dia nih tipenya, kayak itu juga referensi kan otomatis. Betul. Jadi ada yang menjadi salah satu kayak semacam sosok ya. Nah sama ini di sini. Gitu. Sama. Baik.
Ini ada Rina sekarang, bukan Rina Nose ya, Rina Ajang. Selamat pagi, Apredio. Sukses selalu dan selamat tahun baru. Oke, terima kasih Rina. Rina ini mau tanya soal bicara sinergi dengan pihak-pihak tertentu. Pak Tom, sekarang sukses kan tidak sendirian. Sukses itu harus berkolaborasi. Nah, Pak Tom, ada nggak tips bagaimana kita bisa kolaborasi khususnya di bisnis online ini agar sama-sama atau win-win sehingga kita bisa menjalin kolaborasi itu dalam jangka waktu yang cukup panjang. Soal curhat aja sih ini berarti ya Pak Tom ya, tapi mohon sharingnya. Terima kasih Rina. Iya, kolaborasi itu bisa oke banget juga sih. Tapi tentunya ya apa ya namanya, kita juga harus mempelajari lah. Intinya kita saling belajar. Jadi kawan-kawan yang ingin kita ajak kolaps itu ya mau nggak mau tetap harus kita pelajari juga latar belakangnya dia. Ya, ya jangan-jangan sampai kita sama-sama mulai dari awal juga gitu. Kemudian jangan juga sampai kita sama-sama satu tipe. Ya, tipe kreator semua. Nah, kalau sama-sama satu tipe kreator semua misalnya kayak gitu, itu yang ada mungkin akan semakin banyak berdebatnya dibandingkan menjalankannya gitu kan. Aku maunya akan bikin seperti ini. Oh, jangan kayak gitu. Bagusnya tuh seperti ini ya, karena sama-sama tipe kreator gitu kan. Nah, sebaiknya adalah satu tipe kreator, satu tipe pelaksananya. Satu lagi tipe yang promosinya, satu lagi tipe yang pinter di finansialnya, sehingga akhirnya menjadi sebuah kolaborasi yang mengisi satu bidang-bidang keusahaan yang dijalankan bersama gitu. Jangan sama-sama satu tipe gitu kan. Satu tipe pasti akan semakin berdebatnya itu. Satu sama-sama kreator, satu-satu pengen promosi. Enggak, promosi itu harus gini. Lu enggak harus berbayar. Lu gratis juga bisa. Wah, itu akhirnya menjadi biasanya akan menjadi sebuah perdebatan terus yang panjang gitu. Nah, memang sebaiknya kita harus saling mengisi nih. Ya, jadi kita pelajari dulu latar belakang orang tersebut. Kira-kira orang ini cocok nggak? Nah, sama kayak kita cari jodoh lah. Ini dia bibit bobot bebetnya sesuai nggak dengan kita gitu ya? Boleh dibilang seperti itulah. Jadi kalau kolaborasi boleh, sangat boleh banget. Tapi ya tentunya tidak ngawur juga. Ya, karena kan kita tentunya pengen jangka panjang kan. Nah, seperti itu. Itu. Nah, yang pertama mungkin Santi tambahin saling percaya dulu ya, ketemu dengan orang yang nanti kalau mau collab masih curiga satu dengan yang lain susah juga. Dan tadi yang disampaikan oleh Mas Tom adalah berwarna di situ, tidak satu keahlian. Jadi nanti Anda malah uji Mas podo guru ojo ganggu ya. Nah di situ nanti uji ilmu aja, nanti nggak jalan-jalan bisnisnya gitu ya Rin ya. Jadi mungkin lebih kolaborasi melihat sisi-sisi yang lain dari partner kita sehingga nanti dalam usaha itu bisa terlengkapi dengan baik. Ya kalau sudah begitu mah bagus ya. Jadi kalau satu hal dipikirkan orang bersama, diangkat orang bersama akan menjadi sesuatu yang besar. Sukses Rina. Betul. Tapi kalau ada sudah pemikiran begini sangat bagus. Tidak ada kata egois ya. Sukses memang tidak bisa sendiri. Oke, sekarang ada cowok nih yang masuk dari Anton. Selamat pagi Apredio, selamat pagi Pak Tommy. Saya Anton, perkenalkan saya dari Palembang. Oh Palembang, Kito Galo. Anton bicara soal bisnis pakaian atau fashion. Memang banyak sekali sekarang bermunculan fashion yang membuat orang jadi lebih banyak pilihan. Yang saya lihat juga di sosial media, bahkan marketplace, toko pakaian tidak pernah mati. Tidak sama seperti juga dengan makanan. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak Tom, bagaimana kita bisa melihat peluang jauh di depan sebelum orang-orang juga melihatnya, alias punya mata jeli dalam bisnis online. Terima kasih. Anton, thank you. Ya, ini kalau mau itu istilahnya kita bisa melihat peluang-peluang tersebut, kita harus rajin riset sih sebetulnya. Jadi silakan aja kita masuk ke misalnya nih, ya kan, kita masuk ke pasar tradisional. Kira-kira orang-orang kelakuannya seperti apa sih misalnya terkait dengan fashion. Kalau orang masuk ke pasar tradisional,
apa sih yang sering digunakan oleh orang-orang tersebut. Ya, kalau kita misalnya segmennya wanita, ya kita amati wanitanya. Terus kita catat nih, pasar tradisional. Habis itu masuk ke pasar modernnya. Ini pasar yang belanja sayuran, belanja daging gitu ya maksudnya pasarnya. Jadi kalau di pasar tradisional, mereka tuh ibu-ibu itu seringnya pakai pakaian apa sih gitu kan. Catat aja itu. Itu akan menjadi sebuah informasi dan bahan yang sangat luar biasa banget gitu kan. Yang nilainya tentunya akan menjadi mahal gitu. Kemudian kalau di pasar modern, mereka kayak apa sih? Nah, apa sih yang mereka selalu butuhkan kalau terkait fashion gitu? Kemudian aksesoris-aksesoris apa yang selalu digunakan oleh mereka? Itu kan akan menjadi sebuah bahan kita tuh. Ya, bahan kita dan akhirnya, wah ketemu nih. Nah, ketika kita bilang, aha gitu kan, itu akan menjadi peluang kita. Sehingga kita bisa siapkan gitu kan. Oh, ternyata orang-orang ini yang kalau di pasar tradisional kayak gini, pasar modern kayak gini. Nah, kemudian di tengah-tengah nih, di pasar mediumnya kayak apa nih? Nah, dengan kita sering melakukan riset maksudnya ya, selain melakukan riset seperti itu, kita pasti akan menemukan gitu. Nah, kayaknya sih semudah itu, walaupun itu memang PR-nya cukup besar juga sih di sana ya. Biasanya suka latah aja ya Mas. Ini lagi musim bikin apa ya, bikin daster semua gitu ya. Tetapi tanpa ada riset, padahal apapun yang terjadi untuk sebuah usaha itu harus disiapkan. Salah satunya yaitu riset, ini penting ya. Sama kebutuhan dari orang yang ingin kita tuju tuh apa juga gitu kan. Ternyata dia tuh butuh tas belanja yang ketahuan akhirnya. Kalau di tradisional butuhnya kayak gini, kemudian kalau di tradisional ya mohon maaf, kalau tradisional biasanya becek gitu kan. Butuh sandal yang begini, yang nyaman gitu. Butuh angkutan jemput yang, itu akan ketemu semua gitu. Sama juga misalnya, selain di pasar, kita masuk ke rumah sakit tradisional, rumah sakit medium, sama rumah sakit yang modern. Ya kita datang ke sana cuma sekedar untuk meriset gitu. Kira-kira orang tuh butuh apa sih? Atau bahkan rumah sakit itu butuhnya apa sih? Pasar itu butuhnya apa sih? Akhirnya ketahuan. Nah, itu ketajaman yang memang butuh latihan sih, Mbak. Iya, baik. Dan catatannya riset memang Anton ya, untuk bisa punya mata jeli kalau istilahmu itu tadi ya. Iya, peluang. Harus ada riset. Risetnya yang penting ini adalah dari apa segmen, habit dan lain sebagainya. Di beberapa titik orang melakukan jual beli atau proses belanja. Titi, selamat siang. Saya Titi di Semarang aja. Yang saya ingin tanyakan ke Pak Tom adalah, saya usaha di skincare Pak Tom. Ada nggak tips bagaimana memilih salah satu sosok atau yang disebut dengan brand ambassador untuk produk itu? Gimana ya Mas caranya Mas? Saya takut merekrut karena takutnya nanti orangnya cepat ke lain hati. Apakah kita endorse dulu ataukah langsung hitung-hitungan profesional? Titik. Namanya Titik. Nah, biasanya sih kalau titiknya di Semarang aja tadi. Titiknya di Semarang. Ya, kalau sesuai dengan misalnya aplikasi. Kalau kita mencari brand ambassador sih, mereka sih cenderung akan nurut kita sih ya. Tentunya kalau brand ambassador itu kan dipilih secara khusus. Dan kemudian tentunya memang honornya juga lumayan lah buat mereka kan biasanya kalau jadi brand ambassador tentunya akan cukup besar. Dan brand ambassador itu kan pasti akan sesuai dengan kontraknya. Misalnya di kontrak 1 tahun ya dia tidak akan ke lain hati selama kontrak itu berlangsung. Karena kalau kita misalnya dia sudah kita tunjuk sebagai brand ambassador dan dia malah memilih orang lain, ya kita bisa kenain dia pidana gitu kan. Ada dendanya lah kayak gitu, dendanya cukup besar juga gitu. Nah kebiasaan sih kalau brand ambassador sesuai dengan kontrak yang berlaku gitu. 1 tahun ya 1 tahun selesai. Setelah 1 tahun mungkin dia akan keliling-keliling lagi mentok-mentok di mana-mana ya itu kan kontraknya sudah habis gitu kan. Tapi kalau endorse kan ya susah ya kalau endorse kan tidak selalu dia akan mentok di satu merek saja gitu. Nah kalau brand ambassador tentunya ya harus milih-milih sih, tentunya adalah public figure yang sesuai dan baik lah kayak gitu.
Ya, jadi yang penting adalah di kontrak tadi itu sudah mengikat secara hukum, titik ya. Jadi nggak mungkin Betul. dia akan mengkhianati atau nanti bisa catat hukum dan dia akan menjadi orang yang tidak bisa dipercaya. Iya. Saya pikir kalau dia sudah membaptiskan diri sebagai seorang brand ambassador di brand apapun, itu akan berlaku profesional karena ada kontrak yang harus dia pertanggungjawabkan. Mungkin itu Betul. sih ya yang harus disadari bersama. Jadi tidak ada cacat sepihak di kontrak yang sudah Iya. Kalau ditandatangani sampai bersama. one prestasi kan rugi juga, iya kan? Betul. Nah, kamu nanti kalau one prestasi nggak dibayar loh, bisa juga kayak gitu. Selain itu juga namanya kan jadi jelek Jelek ya, juga. nanti orang tidak akan pernah Otomatis. pakai dia lagi. Jadi tenang saja. Makanya yang harus dilakukan mungkin survei sosoknya atau tadi public figurnya yang seperti apa, dan segmen lagi ya, yang namanya skincare ini kan juga ada segmen tersendiri itu yang mau dituju seperti apa. Betul. Itu ya Titi. Mudah-mudahan sedikit insight ini sudah membuat Anda tercerahkan kira-kira seperti apa nanti akan memilih brand ambassador dan berlaku profesional untuk kerjasama mengangkat brand ambassador di produk Anda. Mas Tom, terima kasih banyak untuk waktunya dan kita harus segera memberikan closing hari ini dalam optimasi strategi digital marketing tahun 2022. Silakan Mas Tom. Ya, ini sangat menarik juga ya, dan kita secara tidak sadar sudah memasuki 2022. Kayaknya cepet banget, walaupun ada yang berasa lama juga gitu kan. Yeah. Nah, kalau kita berkaitan dengan digital marketing, tentunya ya kita tetap harus tahu peran dan fungsi dari media digital itu apa aja sih gitu kan. Terutama sosial media itu gimana sih, marketplace itu gimana sih, website itu gimana sih, terus kemudian piranti-piranti apa sih yang harus kita miliki, HP, kemudian kita butuh laptop yang seperti apa dan sebagainya. Kemudian kita juga harus bisa memetakan segmen market kita gitu kan. Jangan lupa ya, target market kita ini, jadi produk saya ini cocoknya ke siapa aja sih. Nah, kadang-kadang kita masih melewati target market gitu. Semua orang kita tawarkan ya, tentunya ya belum tentu apa yang kita miliki tentu cocok dengan mereka-mereka gitu. Contohnya saya misalnya jualannya adalah batu bata, kan saya nggak mungkin menawarkan batu bata ke siapa saja kan kayak gitu. Nggak mungkin saya menawarkan seorang wanita, saya akan menawarkan seorang anak kecil gitu. Tentunya semua ada target marketnya. Nah, silahkan selain tadi kita pelajari semua fungsi dan perannya, kemudian target marketnya. Yuk tentukan target marketnya supaya kita lebih jitu lagi. Ya, lebih jitu lagi. Berikutnya yang terakhir adalah internet marketingnya. Jadi pola-pola apa, optimasi apa yang harus kita lakukan. Misalnya kalau sosial media itu optimasi apa sih yang harus saya lakukan? Oh, harus melakukan pembuatan bio yang menarik, kemudian ada kata kunci, ada username, ada email yang harus kita buat supaya kita menjadi mapan dan sempurna di internet marketingnya. Jadi 3 hal itu aja yang silahkan dipelajari terus-menerus. Karena perubahannya luar biasa sekali sekarang. Betul. Sekarang itu cuman kedip sedikit sudah berubah gitu ya, ya cepet banget. Baik Mas Tom, thank you banget. Kita ketemu lagi pekan depan seperti biasa Senin sehabis Up News ya jam 10 pagi. Tentu saja kita akan bincang-bincang tentang Market Corner. Terima kasih sekali lagi, sukses selalu, salam untuk keluarga dan salam sehat Mas Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the main station.